Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke teropong Wak Lebay. Awas, tangkap iblis. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Karena saya benar-benar memahami rahasia perdukunan ini, makanya saya to the point langsung. Kalau A ya A, B ya B, nggak muter-muter. Kalau perdukunan kan muter-muter kan, ya kan? Pengang orang yang dengar. Lah iya, karena saya menyampaikan A ya A, B ya B gitu. Jadi kalau ini trik, kalau pengobatan tradisional, kalau hal goib, saya bilang hal goib, gitu. Sesimpel itu agar masyarakat Indonesia bisa lebih mengerti gitu dan memahami dan tidak mudah dirugikan atau dibohong-bohongi. Kalau ada orang yang mengatakan dukun itu jelek, tapuk nggak cangkeme. Ya, tapuk nggak cangkeme. Yang bisa dikatakan buruk, jahat, nah ini. Siapa mereka? Orang-orang yang memakai pakaian jubah-jubah orang-orang soleh. Penampilannya, jangan tanya, seperti orang-orang suci, tapi menipu. Nah ini, menipu banyak orang. Dia buatlah suatu pertunjukan, seakan-akan, nah ini, seakan-akan dia itu sakti mandraguna, hebat. Orang-orang awam yang tak tahu percaya menonton acara-acara seperti itu. Jadilah dia idola. Banyak orang percaya sama dia karena orang sakti. Banyak orang datang berobat sama dia. Maka itulah muncul batu getar, keris petir. Nah ini jubahnya, macam jubah orang-orang soleh. Ini yang kita harus waspada. Kalau istilah bahasa saya, iblis berjubah malaikat atau setan-setan dari jenis manusia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba sampean balik rene neh. Nyapa balik rene neh iki? Apa ngono niki? Sampean iki watune kon ngepek ngono ya. Iki diserahne di Pun monggo. Mas Amin dikene jenengan senes kula. Monggo jenengan anu tampi. Amin. Jenengan serahne Pak Ustadz niki nggih. Niki sing gadah griya niki. Pun monggo sampean kene. Kok sampean peten-peten napa? Assalamualaikum. Assalamualaikum, salam monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Tenang lho, Hamid. Iki nggih watune nggih. Mboten toyo, mboten toyo. Iki wau mboten kula mboten pengen mendet sebenarnya, tapi sing apa namanya? Dari penghuni goib iki nuturne jimukan wis jimukan emang sengaja tak kene sing duwe omah ngoten. Dados nggih terpaksa kembali lagi. Padahal wau pun kula wangsul nih ngoten. Tapi mboten napa-napa. Memang dados niki suami istri. Sekarang ini khodam jin wedok jin lanang ngoten insyaallah. Iwa sebenarnya mboten kurang mendet tapi nggih karena pengin di kekne karo pemilik kampung Bubur. Niki tebusane napa niku? Jenengan iku dari matur. Niki jenengan wenehne
Sinten niki namine pemilik Mas? Sampean weneh ning Mas niki? Niki anu jenengan mboten nyuwun syarat napa-napa to? Mboten. Gratis nggih? Nggih. Niki wae sing ngamalkan salat wat napa bangun musala niku wae pripun? Mboten napa-napa? Mboten apa-apa. Memang niki sampean niki didohirne niki memang sengaja diwenehne Mas niki to? Sengaja dikadari. Kene kalau masih. Nggih niki banyu biasa niki. Toyo biasa niki. Niki toyo biasa macam kok. Yang satune aktif niki, sing paling aktif niki damelan niki, kekebalan atau pagaran apa anu niki. Apa namanya niku? Media pagaran lah niki sing paling utama niki. Yang paling utama niki. Niki mboten apa namanya niku? Jadi kalau mboten pengen mendet tapi kalau iki Mbak pengen ngekekne ngene masih niki. Niki mergo anu damel mbuktekne kegoipane. Niki kula buktekne mawon. Budi pedange lho. Pedang kali godhong pisang wow. Monggo sampean cepeng ah. Sing setunggal mau napa-napa niki. Sampean cepeng. Nggih, betul napa? Kula sing jamin kok. Pedang ayo bos. Pedang pisang wow, pisang mau. Pet pisang mau pundi, Kang? Pet pisang mau pundi? Sing kan mau. Mental ya. Anjane nggih, anjane. Pun jaringan pegang mon betul napa? Dua-duanya sampean pegang mon. Bismillah mon. Kang dong Niku Ustaz yang bilang sampai netralisir ya. Betul mana kalau jangan pegang mon. Bismillah. Dan moga. Bismillah selawat. Allahumma shalli ala Muhammad sama. Kok sampean cekel mohon nggih? Kok sampean cekel dua-duanya. Kok betul apa? Buat sampean gegam. Sing sampean raosin apa? Keter. Ribet? Keter saya. Rasanya bergetar. Iku insyaallah energinya pun mulai merambat teng badan. Soalnya napa nggih? Niki mboten damel pamer nggih. Iki yo enggak iso nggo maksudnya nggo sombong-sombongan, nggo jajan enggak bisa iki cuman nggo pageran. Tapi niki rasane berapa? Ini keter Gus. Nggih. Berarti lek pun keter niku napa namine? Insyaallah pun kalian jenengan niku serasi. Ini namung gamel anu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Boten wedi, Pun. Selawat. Tenang mana, Pun? Hat monggo. Betul mana, Pak? Betul mana, Pak? Betul mana? Taman cekel. Nih ya. Betul mana, Pak? Nih, sepindah mele. Sepindah mele, Hamid. Ini ndamel ngatas ke goipan ke tajipannya batu nih wow. Hamid, kedapetnya mana? Kesana yakin? Betul mana apa? Buka man. Iya, Hamid ya. Di tangannya hidup teman. Salawat. Salawat. Ben. Ben, sampai simpen mau nih gua. Ambilin keris, denger ndak? Ada yang ambilin keris? Cepet gitu. Mulai.
Maaf, kalau ada perbuatan yang buruk, jangan diberikan nama-nama spesial. Seakan-akan dengan nama itu kadarnya jadi berkurang. Dukun, sebut dukun. Jangan angkat paranormal. Guru spiritual. Guru spiritual. Kemudian didandani, gitu kan? Masya Allah. Kadang dandanan lebih hebat daripada kiai. Masya Allah, pakai jubah, pakai imamah. Ini jubah lebih panjang daripada Batman kadang-kadang. Udah, dukun, selesai. Kalau ada sinyal-sinyal keburukan dari itu, tinggalkan. Iya. Bahkan menjauhkan Anda dari syariat Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan. Awas, hati-hati. Zaman Nabi sudah ada. Zaman Nabi sudah ada dukun disebut dengan kahin. Jadi kalau dukun-dukun masih ada sekarang, dia ketinggalan zaman, terlambat dia. Katakan, maaf Anda telat. Zaman Nabi sudah ada dukun. Lebih canggih daripada Anda. Tukang sihir ada, sahir. Tukang santet ada. Jadi kalau sampai sekarang masih ada tukang santet, itu tukang santet terlambat bangun. Udah, fokus ke sini. Jadi, teman-teman sekalian, fokus baik-baik. Kalau ada kadar-kadar kemusyikan semacam ini, tampilkan dengan nama yang jelas. Jangan kemudian disamar-samarkan sehingga orang tahu dampak dan bahayanya. Jelas ya? Baik, contoh perdukunan, contoh perjimatan, minta pada benda-benda yang tidak diperkenankan. Awas, hati-hati. Peristiwa ini peristiwa yang sangat penting. Mari kita jadikan pelajaran. Ini adalah sejarah. Pengobatan alternatif, tipu-tipu. Islam udah melarang mendatangi dukun, percaya dengan kata-kata dukun. Ya dukun tanda petik ya, bukan dukun beranak, bukan dukun pijat, bukan dukun pengobatan herbal yang sesungguhnya, bukan. Ya dukun-dukunan gitu. Punya benda-benda sakti, bisa menarik barang dari tubuh seseorang. Ini dukun-dukun yang seperti itu, ini versinya, biar jelas. Kita dudukkan pemahaman dukun itu. Dukun yang bagaimana? Dukun yang seperti ini. Cukuplah ini terjadi. Jangan jadi sampai terulang lagi. Mari kita jadikan pelajaran. Mari kita jadikan pelajaran peristiwa-peristiwa ini. Dan ini juga nggak bisa dipungkiri. Atas partisipasi, kepedulian Marcel Radipal, pesulap merah Indonesia, yang memiliki ilmu sulap, yang tahu tentang dukun, dia bongkar seterang-terangnya. Tapi ada juga yang mengatakan ini settingan atau direncanakan. Nah, ini kan aneh. Peristiwa udah viral, dikatakan settingan. Ini peristiwa memang benar-benar terjadi, bukan direkayasa, bukan direncanakan.
berkedok agama nih, pakaiannya tuh, waduh, pakaiannya kayak muslim atau ustadz banget lah pokoknya kalau di Indonesia. Terus biasanya berkedoknya gus, berkedok ustadz, kiai, berkedok ahli supranatural atau ahli spiritual, apapun penyebutannya lah pokoknya dah. Jadi memang dukun-dukun ini berkedok dan terlihat sebaik mungkin agar masyarakat ini percaya kalau dia ini orang baik, dia ini nggak mungkin nipu, dia ini nggak mungkin bohong karena kelihatannya aja tawadu. Dan dalam hal ini mohon maaf ya, saya tidak membela pesulap merah, saya tidak membela, tidak menistakan atau menghina si Samsudin. Saya pikir begini, kalau kemudian saya ditanya apa hukum perdukunan, MUI jelas mengatakan perdukunan itu haram. Ini fatwa MUI loh ya, bukan saya. Dan agama memandangnya seperti itu. Maka kemudian sahabat Rasulullah mengatakan barang siapa mendatangi arafan, tukang ramal, atau kahinan atau dukun, fasadaqahu bima yaqul, dan dia meyakini kebenaran apa yang dikatakan oleh dukun itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka dia benar-benar telah ingkar dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kepentingan saya komentar, saya pengen menyelamatkan umat, jangan sampai menjadi korban penipuan dari praktek perdukunan. Marcel, ini dari niat awal membongkar perdukunan ya. Terus juga sama Gun Samsudin kan juga dibongkar juga gitu kan. Tapi ini kemarin ada yang menuding Menuding apa? bahwa Marcel dengan Gun Samsudin itu hanya settingan belaka. Oh, Siapa namanya? Mbah Garing dan Mbah Garing dan Bang dibilangnya Awai. apa? Gimmick gitu? Hanya settingan. Ini sih. Sejak kapan jadi settingan? Orang gini, orang waras nih ya, kalau orang waras mikir, kalau itu settingan, ngapain saya sampai diintimidasi di sana tuh? Terus ngapain saya sampai dilaporin? Sekarang proses laporannya masih diproses, dan saya masih terus komunikasi sama polisi. Ini laporannya kayak gimana? Karena saya pastikan saya akan laporkan balik, dan saya penjarakan si Mas Udin. Sumpah demi Allah Azza wa Jalla, saya penjarakan. Karena masih diproses sekarang kan, kemarin saya udah dipanggil panggilan pertama nih, ya kan? Ini saya masih nunggu kabar dari polisi, ini diproses atau enggak laporannya nih, masuk delik atau enggak. Kalau enggak masuk delik dan ada putusan udah diberhentikan atau Mas Udin mencabut laporan, langsung saya laporin balik dengan tuduhan palsu, tuduhan atau fitnahan. Beneran saya penjarakan semua kalau Mas Udin. Jadi kalau ada yang bilang settingan dari mana, buktiin dong. Ya kalau misalkan dibilang settingan asal ngomong doang, itu kan asal ngomong doang kan, nggak ada bukti apapun kan. Kalau asal ngomong doang, saya juga bisa. Yang bilang settingan itu dulunya cewek, sekarang berubah ganti jenis kelamin jadi cowok. Nah, asal ngomong kan, gitu. Tapi ya juga mungkin ada perbincangan, mungkin sebelum ke Blitar ada perbincangan dengan Nggak ada. Gus Samsudin gitu. Totalitas nggak ada, sesuatu. karena sebelum ke Blitar itu saya coba kontak seluruh adminnya, tidak mau respon. Ya kan, tidak merespon. Saya kontak pengacaranya bilang, loh itu urusan kamu sama Mas Udin, bukan urusan saya itu hukum. Kan ada di video saya tuh sampai sekarang. Nah akhirnya dengan begitu saya kontak si Mas Udinnya juga nggak respon, saya kontak adminnya nggak respon, dia malah bikin undangan terbuka, bilangnya saya fitnah lah. Akhirnya viewersnya itu nyerang saya, ya saya samperin langsung. Nah seminggu setelah saya diintimidasi di sana, kan kita pulang tuh. Ya kan? Sebelum Mas Udin ngelaporin ke polisi, itu memang kita pernah komunikasi seminggu setelah kejadian itu. Seminggu atau 8 hari gitu. Saya teleponan sama dia, ini gimana nih, jadi kapan pembuktian gitu. Mas Udin minta damai. Lah saya nggak mau bagaimanapun alasannya, lu harus bilang ke media kalau pengobatan lu itu cuma sekedar trik gitu. Saya tuntut kayak gitu di rekaman teleponnya. Ada rekamannya sampai sekarang. Kalau Mas Udin sampai berani ngomong, ya udah keluarin aja rekamannya, play, saya akan play kok, saya nanti akan panggil tonton wartawan, kita play bareng-bareng. Tapi kan sampai sekarang dia nggak berani tuh, coba play dong rekaman suaranya. Kalau saya tanpa izin dia saya play, saya kena pasal. Iya dong, ya kan. Maka dari itu ayo kalau berani Mas Udin bilang dong, coba play rekaman, kita telepon gitu. Saya telepon bertiga, ada teman satu saya lagi, ini yang menghubungkan saya sama Mas Udin. Karena tadinya tuh saya nggak punya nomornya sama sekali, punyanya nomor adminnya. Saya kontak seluruhnya nggak ada ngerespon. Terus akhirnya si Joko Arek, saya sebut ya, Joko Arek ini dia membantu untuk membuat pembuktian daripada berkepanjangan lagi.
Karena Mas Udin waktu itu mau ngelaporin saya pribadi silahkan laporkan, saya jadi ada delik untuk melaporkan Mas Udin kan. Kalau dilaporkan saya malah seneng banget kalau dilaporin gitu. Dan akhirnya kita sebelum dia buat laporan, Joko Arek nih bilang ke saya, Sel, nih Mas Udin mau nelfon lu nih gitu, kita telepon bertiga aja gitu. Ya udah akhirnya bertiga. Tadinya tuh udah dia mau pembuktian tadinya udah mau mengakui pengobatannya cuma trik. Kita mau ketemu di tempatnya Joko Arek untuk Mas Udin mengakui semua pengobatannya trik, kontennya itu cuma hoax atau settingan doang gitu tadinya. Tiba-tiba pas selesai malam itu teleponan, besoknya buat laporan. Ya, saya pikir berarti ngomong doang nih. Mau ngaku-ngaku ke masyarakat, mau jujur ke masyarakat. Ya udah, kalau udah kayak gitu kita lanjutin aja gitu. Sekarang malah emang Mas Udin itu saya dapat info, Mas Udin dan antek-anteknya itu sekarang berusaha menggiring opini seolah-olah itu gimmick, seolah-olah itu settingan untuk menaikkan nama. Sumpah nih, saya bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla. Karena ini kalau saya nggak bersumpah, nanti dibilangnya kan nggak serius. Ini saya sumpah demi Allah Azza wa Jalla, sumpah demi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan settingan, nggak ada unsur gimmick sama sekali, dan memang beneran saya datang ke sana untuk pembuktian, untuk mengedukasi masyarakat agar tidak ada lagi yang berobat ke sana. Gitu. Jadi karena banyak banget. Jadi Joko Arek ini kontribusinya hanya untuk mediasi ya? Iya, kontribusinya Bang Joko Arek itu untuk mediasi dan tadinya sebelum laporan dibuat gitu, untuk mediasi dan pembuktian. Karena semakin besar nih kalau sampai masuk ranah hukum gitu konsultasinya. Tadinya Bang Joko Arek itu ngebongkar-bongkarin rahasia Udin juga. Ngebongkar-bongkarin teman sama-sama lah channelnya isinya juga ngebongkarin rahasia perdukunan dulunya, terus dihack. Terus ya sekarang karena dia kenal saya lama juga, kenal Udin juga, dia berusaha jadi penengah biar nggak semakin besar untuk pembuktian. Nyatanya Mas Udin nggak mau pembuktian, malah bawa ke jalur hukum. Sekarang malah keluar-keluarnya gimmick. Sejak kapan saya gimmick? Gitu sih. Katanya ada yang invest, mungkin bukan invest, apa membiayai perjalanan ke sana gitu. Nah itu kata siapa? Buktinya mana? Nggak ada tuh main duit-duitan, nggak ada. Yang membiayai juga saya pakai duit pribadi. Saya pakai duit pribadi, sumpah. Saya naik kereta loh. Itu kenapa saya naik kereta? Itu ngirit. Kalau naik pesawat tuh mahal. Saya pakai duit pribadi, bener-bener duit dari kantong pribadi untuk ke sana tuh. Dari mulai makan, naik kereta, hotel dan lain-lain. Nggak ada masuk uang sama sekali dari manapun. Gitu sih. Ini miris, makanya fitnahan gini nih. Coba dong tunjukin bukti dong, jangan ngomong doang gitu. Iya kan, yang tersinggung itu kan berarti yang salah. Yang saya bongkar itu kan yang salah. Yang saya bongkar yang nipu. Yang tersinggung berarti mereka yang nipu kan gitu. Tapi ada gak sih ketakutan, karena ini kan bunyinya dari awal juga somasi itu kan pasti ntar ada proses hukumnya yang bakal di konsekuensinya yang bakal Marcel terima. Itu Marcel gimana? Ya silakan aja, karena memang saya berharapnya tuh kan selama ini kan kayak dilaporin, diapain, saya diem aja kan. Ini ibaratnya tuh saya menebar jaring. Ketika jaring saya udah banyak yang masuk, baru saya tangkap, saya angkat. Jadi sekali tepuk, banyak lalat yang saya matikan. Jadi memang saya tinggal nunggu nanti itu siapapun. Gimana sih? Kita ditepuk lebih eksplisit mungkin seperti apa? Iya. Jadi gini loh kan, kayak saya diem aja nih, bukan berarti diem, tapi memang membuka jaring. Biarkan masuk kan yang membuat tuduhan palsu nantinya bisa dijerat hukum kan. Nah jadi sekali bergerak saya bisa langsung banyak nangkep gitu. Jadi memang sengaja menjaring para perdukunan ini agar bisa saya jaring dan saya angkat dan masyarakat bisa terbebas gitu. Jadi biarin aja dulu mereka muncul sendiri. Iya betul, biarkan muncul dulu. Nanti sekali saya bergerak, sekali tepuk, banyak lalat dan banyak nyamuk yang tertangkap gitu.